Ini perkara yang buruk, ini maksiat, ini mungkar, dan akan mendatangkan berbagai macam musibah dan hukuman dari Allah di dunia sebelum di akhirat, jikalau itu merajalela. Nah, di sini kata Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, jikalau itu terjadi terus, gharallahu azza wa jalla fi samaihi faqala lil ard tazalzali bihim. Allah subhanahu wa ta'ala cemburu dari langit, dan dia subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada bumi, tazalzali bihim, bergoncanglah wahai bumi karena perbuatan mereka. Fa in tabu wa naza'u wa illa haddamiha alaihim. Dan berarti jikalau mereka bertaubat, mereka lepas kemaksiatan itu, sudah berhentilah engkau wahai bumi, jangan bergoncang lagi, jangan gempa lagi. Akan tetapi jikalau mereka masih terus menerus melaksanakan itu, tetap wahai bumi, bergoncanglah, bahkan haddamiha alaihim, hancurkan mereka. Allah berkata seperti itu, Pak, berkata seperti itu, Bu, kepada bumi. Jadi jangan dibilang gempa bumi ini karena faktornya murni dari ilmu falak atau yang berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan cuaca dan lain sebagainya. Tidak, ini murni dari kemaksiatan yang merajalela. Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan izinnya dan rahmatnya kita bisa berjumpa lagi di masjid yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Mudah-mudahan umur kita semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan, dalam ketaatan, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, seperti biasanya akan kita lanjutkan kajian kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, atau kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub al-ma'ruf bi Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita lanjut hadirin yang dirahmati Allah. Di sini Imam Al-Hafidz Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengutip daripada perkataan Al-Hasan Al-Basri, ya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa min marasilil Hasan idza adhara an-nasu al-ilma wa dayya'u al-amal wa tahabbu bil alsun wa tabaghadu bil qulub wa taqata'u al arham la'anahumullahu azza wa jalla 'inda dhalik fa asammahum wa a'ma absarahum. Jadi kata Imam Al-Hasan Al-Basri, dan Imam Al-Hasan Al-Basri ini tabi'i, seorang tabi'i, dan di dalam ilmu riwayat jika dikatakan qala Al-Hasan berkata, yang dimaksud adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Karena ada juga Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, putranya Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Akan tapi dalam ilmu riwayat seperti itu yang dimaksud adalah siapa tadi? Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i. Bahkan beliau termasuk imam daripada para tabi'in. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, idza adhara an-nasu al-ilma,
Jadi apabila manusia itu menampakkan ilmu wa dhayya'ul amal, dan mereka menyia-nyiakan amal, meninggalkan amal. Jadi ilmunya itu teori. Dan ini berkaitan dengan ilmu agama pastinya ya. Berkaitan dengan ilmu agama, berkaitan dengan ilmu syariat. Jadi yang dinampakkan hanya penjelasan saja, ilmu saja, amalnya tidak ada. Dan tujuan daripada jazakumullah khair, tujuan daripada majelis ta'lim seperti ini, hadirin yang dirahmati Allah, agar kita semuanya ini mendapatkan ilmu. Betul atau tidak? Akan tapi tujuan daripada mendapatkan ilmu itu adalah al-amal, agar bisa melaksanakannya, baik bagi pemateri yang menyampaikan atau bagi yang mendengar. Nah, nanti tentang amal itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, dialah Subhanahu wa ta'ala yang menilai. Oleh karenanya barakallahu fikum, ilmu yang diamalkan itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan yang diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya adalah ilmu yang yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Di antara tanda bahwa ilmu itu bermanfaat, bisa diamalkan walaupun sedikit. Nanti akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nanti dengan cara Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau ilmu itu numpuk, amalnya tidak ada, ilmu tersebut bisa menuntut di hari kiamat, hadirin yang dirahmati Allah. Bukankah di antara pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat, kata Rasulullah, an ilmihi madza amila bih. Betul atau tidak? Tentang ilmunya, untuk apa engkau gunakan ilmumu itu? Untuk apa? Diamalkan atau tidak? Disampaikan kepada yang lain atau tidak? Itu akan ada pertanyaan di hari kiamat. Jelas itu, hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita ketahui penuh dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, idza adhara an-nasu al-ilma wa dhayya'ul amal, apabila manusia itu menampakkan ilmu kemudian mereka menyia-nyiakan amal, meninggalkan amal, wa tahabbu bil alsun, dan mereka juga saling menyatakan cinta dengan lisan, wa tabaghadu bil qulub, dan saling benci dengan hati. Perhatikan, lisannya mengatakan aku mencintaimu, aku cinta kepadamu karena Allah. Akan tapi hatinya membenci. Lisannya tok yang ngomong cinta, hatinya tidak cinta. Dan Allah yang maha mengetahui. Kemudian wa taqata'ul arham, dan silaturahmi diputus. Dan mati silaturahmi di antara keluarga, tidak menyambung tali kekeluargaan, diputus sama dia. La ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah, barakallahu fikum. Masalah apapun yang terjadi ya,
itu jangan dibesar-besarkan sampai-sampai memutuskan tali silaturahmi. Ini yang terjadi di depan mata kita. Jadi dengan mudahnya loh seseorang di zaman sekarang, dengan mudahnya Pak, seseorang di zaman sekarang untuk memutuskan tali silaturahmi. Karena ada suatu perkara kemudian dibesar-besarkan. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau seorang di antara kita hidup nggak mau ada perkara, nggak mau ada masalah, nanti di surga nggak ada masalah Pak, enak semua. Tapi kalau di dunia, siapa yang nggak punya masalah, siapa yang nggak punya perkara, siapa yang nggak punya problem gitu? Pasti ada 1, 2, 3 perkara yang membuat hubungan seseorang itu sudah mulai tidak nyaman dengan kaum kerabatnya. Akan tetapi bukan maknanya apa? Bukan maknanya diputuskan secara total. Sudah tidak kenal lagi, tidak pernah datang silaturahmi, tidak pernah telepon, tidak pernah WA, seakan-akan kaum kerabatnya itu sudah meninggal dunia. Itu haram hukumnya. Betul, di sini yang main adalah hawa nafsu, hadirin yang dirahmati Allah. Untuk tidak mau kalah. Yang main apa? Hawa nafsu, untuk tidak mau apa? Untuk tidak mau kalah. Akan tapi barakallahu fikum, fikirkan kehidupan setelah ini. Bahwa kita ini akan mati, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hubungan kita dengan kaum kerabat kita. Oleh karenanya semaksimal mungkin apa yang bisa kita perbuat dari kebaikan atau perkataan yang baik, itulah yang kita berikan kepada kaum kerabat kita. Intinya jangan memutuskan tali silaturahmi. Jikalau diputuskan tali silaturahmi dan juga sebelumnya cinta hanya dengan lisan, hati membenci, dan juga ilmu hanya teori, tidak diamalkan. Di sini kata Imam Al-Hasan Basri, la'anahumullahu azza wa jalla 'inda dzalik, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan melaknat mereka. Fa'asammahum wa a'ma absarahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka tuli dan buta. Maksudnya tuli dan buta sudah tidak bisa mendengarkan lagi nasihat-nasihat yang baik. Jadi istilahnya kupingnya udah kebal udah. Mau dinasihati dengan ini, mau dinasihati dengan itu, subhanallah, enggak dia terima, itu enggak bisa dia dengar, tidak bisa dia ambil manfaat daripada nasihat tersebut. Seakan-akan nasihat itu tidak ada, ditulikan oleh Allah Subhanahu wa taala pendengarannya. Begitu juga wa ama absarahum, dan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala matanya, maksudnya tidak bisa mengambil ibrah apapun dari kejadian apapun yang ia lihat. Nah, kehidupan orang yang seperti ini semakin sesat dan menyesatkan, dan itu semuanya hasil ya daripada amal-amal ia yang buruk itu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian kata Imam Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa fi Sunan Ibnu Majah min hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala kuntu ashira asharati rahtin minal muhajirin 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa aku pernah menjadi orang yang ke-10 dari 10 orang dari kalangan al-muhajirin yang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa aqbala alaina Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menatap kami dengan wajah beliau. Faqala, dan beliau berkata, ya ma'syaral muhajirin, wahai ma'syaral muhajirin, kaum muhajirin, khamsu khisalin a'udzu billahi an tudrikuhunna. 5 perkara, kata Rasulullah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian tidak mengalaminya. Yang pertama adalah ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa butulu bittawa'in
wal auja' illa butulu bit tawa'ini wal auja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah al-fahisha, kekejian, yang dimaksud daripada al-fahisha secara umum perkara yang keji, akan tapi secara khusus adalah zina wal a'yadu billah. Tidaklah al-fahisha, kekejian atau zina, muncul di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah masyarakat seperti itu, hatta a'lanu biha, kemudian mereka a'lanu biha. Jadi a'lanu biha, mereka melaksanakannya terang-terangan. Jadi sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Jikalau mereka melaksanakan demikian, tidaklah fahisha itu, zina itu muncul dengan caranya yang seperti itu, melainkan mereka itu akan ditimpa wabah tawa'in wal auja', dan juga penyakit-penyakit allati lam takun fi aslafihim alladzina madaw, yang dimana penyakit-penyakit itu tidak ada dalam kehidupan orang-orang yang sebelum mereka, nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka itu tidak mengetahui penyakit-penyakit itu, akan tapi tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka itu. Itu sebabnya apa? Di antara sebabnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka itu sudah terang-terangan, belak-belakan dalam perkara zina ini. Sudah tidak ada malunya lagi, hadirin yang dirahmati Allah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala naqasa qaumunil mikyala wal mizan illa batulu bisinin wa syiddatil mu'na wa jawris sultan. Dan tidaklah suatu kaum mereka itu mengurangi takaran atau timbangan, dalam arti curang dalam timbangan, dalam takaran, melainkan mereka itu akan ditimpa dengan kesulitan pangan dan juga dengan kezaliman penguasa. Dengan kezaliman penguasa. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, secara khusus bagi pedagang hendaklah yaitu melaksanakan dagangannya atau menjual penuh dengan kejujuran. Penuh dengan kejujuran. Jangan dikurangi sedikit pun daripada takaran atau timbangan, karena jikalau itu sudah dilaksanakan oleh beberapa pedagang, maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kaum tersebut, masyarakat tersebut yang di dalamnya itu ada pedagang-pedagang yang kurang, kemudian mereka itu akan tertimpa kesulitan pangan dan juga akan dikuasai oleh penguasa yang yang zalim. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama falaula al-bahaimu lam yumtaru. Tidaklah suatu kaum, kata Rasulullah, mereka itu tidak menunaikan zakat harta mereka, melainkan mereka akan muni'u, akan dihalangi kucuran hujan dari langit. Falaulal bahaim lam yumtaru, jikalau bukan karena bahaim, karena binatang-binatang ternak, maka mereka tidak akan mendapatkan hujan. Jadi ini yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah, yang berkaitan dengan zakat, yang berkaitan dengan zakat. Jadi sudah kita bilang ya, zakat bukan pajak dan pajak bukan zakat. Itu sangat berbeda, betul atau tidak? Jadi jangan sampai dibilang ini saya sudah keluar uangnya banyak ini buat pajak ini, terus ngeluarin zakat lagi. Ya kita bilang kepadanya, zakat dulu yang diutamakan, yang hakullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau masih ada sisa, dilihat
hitung-hitungan sana sama orang pajak, keluar gak pajaknya? Jelas gak hadirin yang dirahmati Allah? Dan yang namanya zakat ini kan ada syaratnya juga, betul atau tidak? Ada haul, ada nisab, jadi ada batas minimal. Begitu juga harus berputar dengan 1 tahun penuh dengan hitungan tahun apa? Tahun Qamariyah, jadi hitungan tahun Hijri. Dengan hitungan tahun apa? Tahun Hijri. Itu ada babnya tersendiri. Itu babnya tersendiri, bisa dipelajari di bagian fikih, ranah fikih. Kan kayak gitu kan? Terus nisabnya itu batas minimal zakat mal, kan kebanyakan zakat mal. Zakat mal, zakat harta, duit, uang itu senilai berapa? Senilai 80 gram emas kurang lebih. Senilai 80 gram emas. Nah, jikalau ada uang senilai itu dicatat Pak, dicatat Bu. Itu dapatnya kapan? Misalnya dapatnya di bulan Muharram, tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Misalnya seperti itu. Kemudian dilihat tanggal 1 Muharram di tahun berikutnya 1447 Hijriah. Itu dilihat apakah bertambah atau berkurang. Jikalau bertambah atau sama, tidak dapat bertambah, tidak berkurang, bertambah atau tidak berkurang, maka dikeluarkan 2,5%. Jikalau berkurang, tidak ada kewajiban untuk menunaikan zakatnya 2,5%, akan tapi afdalnya tetap sebagian daripada uang itu ia keluarkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya tambah berkah. Begitu juga yang berkaitan dengan tijarah, zakat tijarah, yang berkaitan dengan perniagaan, jualan ini, jualan itu, baik itu online, baik itu offline, itu ada hitungan zakatnya. Jangan moro-moro jualan, dihitung semuanya. Mulai jualannya kapan, rasmalnya, rasmal, modalnya berapa, itu dia tulis, dia catat. Keuntungan yang dia dapatkan itu berapa, karena nanti dia harus main hitung-hitungan di akhir haul, di akhir putaran itu. Mulai kapan dia melaksanakan bisnisnya itu, nanti dia hitung di akhir haul itu. Seperti yang kita bilang tadi, kita contohkan tanggal 1 Muharram, di tahun yang berikutnya dia hitung. Jikalau itu sampai nisab, maka dia ada kewajiban untuk mengeluarkan 2,5%. Intinya apa? Tolong diperhatikan dengan baik perkara zakat ini, dan itu harus ada catatannya. Jikalau itu ditunaikan dengan baik, maka harta kita akan semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bahkan negeri ini akan semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jikalau ada sebuah kaum atau masyarakat yang dimana mereka itu tidak menunaikan zakat mereka, di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu akan dihalangi, akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendapatkan matar, untuk tidak mendapatkan hujan, kucuran hujan yang berkah. Hadirin yang dirahmati Allah, yang berkah. Karena ada hujan menurunkan berkah, ada hujan menurunkan musibah. Akan tapi jikalau suatu masyarakat mereka itu menunaikan zakatnya dengan baik, maka hujan yang turun itu akan menjadi hujan yang berkah. Terus di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud hadis ini, jikalau mereka itu tidak menunaikan zakat, ini maksud hadis ini ya. Jikalau mereka itu tidak menunaikan zakat, akan tapi kok hujan turun terus, di sini kata Rasulullah, laulal bahaim lam yumtaru. Jadi ketahuilah bahwa hujan yang turun itu karena adanya binatang ternak. Karena adanya binatang ternak yang dimana mereka itu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Jadi jangan GR bagi yang tidak menunaikan zakat itu.
Dia bilang, oh saya nggak menunaikan zakat, nggak pernah saya menunaikan zakat. Tapi alhamdulillah, lihat hujan turun terus. Itu gara-gara sapi yang ada di samping rumah antum itu. Binatang ternak atau bukan binatang ternak? Itu gara-gara sapi yang ada, gara-gara kambing yang ada, semua binatang ternak yang ada. Karena keberadaan mereka lah di tempat itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Menurunkan hujan. Jadi ini harus kita fahami, harus kita teliti dengan baik ya. Apalagi di zaman sekarang ini cukup banyak lah bisa dikatakan seperti itu dari yang meninggalkan kewajiban apa? Kewajiban zakat atau tidak menunaikan zakat. Yang kita inginkan hujan yang turun di negeri kita ini adalah hujan yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keberapa hadirin yang dirahmati Allah? Yang ketiga. Yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala khafara qaumunil ahda illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Tidaklah suatu kaum mengkhianati janji, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan musuh dari selain mereka menguasai mereka, kemudian akan mengambil sebagian daripada apa yang ada di tangan mereka. Yang namanya janji, hadirin yang dirahmati Allah. Jadi makna hadis ini tentang janji ini secara umum ya. Kata para ulama, ay naqadu atau ay naqdul uhudi wal mawathiqi bainan nas. Jadi yang namanya janji, al-ahdu, ahdun, janji itu harus ditepati dengan siapapun daripada janji-janji yang baik. Daripada janji-janji yang baik. Apalagi janji antara pemimpin dan rakyat, atau antara calon pemimpin, karena janjinya waktu jadi calon, waktu pas pemimpin lupa, kadang-kala, mudah-mudahan enggak lupa. Janji antara pemimpin dan rakyat itu harus ditunaikan, dan janji antara rakyat dan pemimpin itu juga harus ditunaikan. Janji di antara kita ini, janji apapun, janji-janji yang baik itu juga harus harus ditepati. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini perkara yang penting ya. Jangan sampai seorang di antara kita mengkhianati janjinya. Jikalau ada seorang yang selalu, atau suatu kaum atau suatu masyarakat yang dimana mereka itu seringkali mengkhianati janji-janji mereka, di sini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan musuh mereka min ghairihim, dari selain mereka. Jadi orang-orang luar tiba-tiba menguasai mereka, kemudian mengambil apa yang ada di tangan mereka. Mati dari harta ini atau dari harta itu, kebaikan ini dan kebaikan itu, dan itu sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu azza wa jalla fi kitabih illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Yang kelima adalah apabila suatu kaum, a'immah mereka, pemimpin mereka tidak melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'anul Karim, jikalau mereka tidak melaksanakan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan permusuhan di antara mereka sendiri. Ini yang kelima ini yang berkaitan dengan apa? Dengan para pemimpin, secara khusus pemimpin-pemimpin yang muslim harus mengetahui tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu dilaksanakan di tengah-tengah rakyatnya, dan itu akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hadirin yang dirahmati Allah, dalam perkara ini begini ya, ini tolong difahami dengan baik. Ada kelompok ya yang dikatakan kelompok takfiri.
kelompok takfiri yang mengkafirkan kaum muslimin atau yang mengkafirkan pemerintah. Itu ada di mana-mana, ada di Indonesia, ada di Timur Tengah, ada di mana-mana ada. Mereka ini hadirin yang dirahmati Allah memiliki pemahaman bagaimana, ya. Mereka memiliki pemahaman bahwa setiap pemimpin yang tidak melaksanakan hukum Allah dan Rasulnya kafir. Mereka punya pemahaman seperti itu secara mutlak. Akan tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki tafsil, ya, rincian dalam masalah ini. Apa rinciannya? Jikalau si pemimpin itu yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kemudian membuat hukum baru, terus dia beriktikad, itu dia beriktikad, dia berkeyakinan bahwa hukum yang dia buat itu, yang baru itu, yang tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya lebih afdal, lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Ini yang keluar di dalam agama Islam. Akan tapi kalau si pemimpin itu tidak menyatakan demikian, tidak menyatakan bahwa hukum yang ada di hadapan saya ini yang tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya, tidak melaksanakan demikian, tidak menyatakan demikian, bahkan juga tidak meyakini demikian, terus dia tidak berdaya dengan undang-undang yang ada, tidak bisa untuk merubahnya, mau nggak mau ia laksanakan, maka tetap dikatakan muslim. Tidak bisa untuk dikatakan pemimpin itu kafir. Jelas hadirin yang dirahmati Allah, tetap dikatakan itu pemimpin yang muslim. Akan tapi ya sudah, semaksimal mungkin, semaksimal mungkin apa yang bisa engkau laksanakan daripada hukum-hukum Allah dan Rasulnya yang engkau ketahui itu, ini kewajibannya. Jelas hadirin yang dirahmati Allah, rinciannya seperti itu. Jadi di sini ada 5 perkara, ya, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada al-muhajirin, sahabat-sahabat Rasulullah dari kalangan al-muhajirin. 5 perkara itu yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka itu tidak mengalaminya dan mereka tidak mengalami 5 perkara ini. Jelas atau tidak? Akan tapi kita ini yang mengalami 5 perkara ini, atau sebagiannya, atau mungkin 5-5-nya kayaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan dengan keadaan yang lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kata Imam Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa fil musnad was sunan min hadits Amr bin Murrah an Salim an Abil Ja'd an Abi Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud an abihi, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna man kana qablakum kana idza amila al-amilu fihim bil khati'ati ja'ahu an-nahi ta'dziran atau tahdhiran, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian, ini maksudnya apa? Orang-orang yang sebelum kalian dari kalangan Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Apabila seorang di antara mereka melaksanakan kesalahan khati'ah, ja'ahun nahi, ta'dziran atau tahdziran, ya, kita bilang ja'ahun nahi, datanglah seseorang kepadanya memberikan peringatan, maksudnya dinasihati. Fa idza kana al-ghad jalasahu wa wakalahu wa syarabahu. Akan tapi orang itu yang kemarin menasihatinya itu tiba-tiba di hari berikutnya duduk bersama orang yang melaksanakan kesalahan atau kemaksiatan itu, duduk bersamanya, makan bersamanya, minum bersamanya, ka'annahu lam yarahu ala khati'atin bil ams. Jadi seakan-akan orang itu tidak bersalah, tidak bermaksiat kemarin. Maksudnya apa hadirin yang dirahmati Allah? Sudah orang ini
seperti orang yang menyetujui kesalahan atau kemaksiatan tersebut. Jelas atau tidak itu? Kemudian falamma ra'a Allahu azza wa jalla dzalika minhum daraba biqulubi ba'dihim ala ba'd. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat keadaan mereka seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam hati mereka itu saling bermusuhan. Tsumma la'anahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka ala lisani nabihim Daud wa Isa bin Maryam, dengan lisan nabi mereka yaitu Nabi Daud dan juga Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang demikian itu karena mereka bermaksiat dan juga karena mereka melampaui batas. Yang dimaksud dari perkataan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, yaitu ayat 78 dan juga ayat 79, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Jadi telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan juga dengan lisan Nabi Isa putra Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang demikian itu karena kemaksiatan mereka dan juga kehidupan mereka yang melampaui batas. Secara khusus apa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, bahwa mereka itu tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka perbuat. Labisa ma kanu yaf'alun, maka amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Jadi intinya apa? Intinya orang yang melaksanakan nahi mungkar itu mundur. Jadi dia awalnya melaksanakan nahi mungkar, mendatangi mereka, menasihati mereka. Enggak taunya mereka itu tetap dalam kemungkarannya. Tiba-tiba orang itu yang dulu melaksanakan nahi mungkar bergabung bersama mereka. Dan mati duduk bersama mereka, bergabung bersama mereka. Ya hadirin dirahmati Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan permusuhan itu di antara mereka. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, "La ta'murunna bil ma'ruf." Kalian ada kewajiban untuk melaksanakan amar ma'ruf, wahai umatku, kata Rasulullah. "Wa la tanhawunna 'anil munkar." Dan kalian ada kewajiban untuk melaksanakan nahi munkar. Wala ta'khudunna ala yadis safih, dan juga hendaklah kalian menggandeng orang yang safih. Wala ta'turunnahu 'alal haqqi atra, dan tuntunlah orang yang safih itu ke jalan yang benar. Au la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd, atau Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan permusuhan di dalam hati kalian sebagian atas sebagian yang lain. Tsumma la yal'anakum kama la'anahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melaknat kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Jadi hadis ini menekankan apa? Tentang perkara apa? Tentang perkara amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Semaksimal mungkin ini dilaksanakan, akan tapi secara khusus kalau di hadis ini ditekankan yang bagian nahi mungkarnya ini, hadirin yang dirahmati Allah. Makanya kemarin itu ya, hari apa itu lupa kita, ada pertemuan di Rado Hotel ya, bersama pemerintah setempat, aparat, para tokoh, para ustadz, para dai, para ulama, tentang maraknya diskotik di Malang. Maraknya diskotik di Malang. Dan juga ada katanya diskotik yang tidak ada izin. Betul atau tidak? Itu kira-kira merusak atau tidak itu, Pak? Atau akan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala? Sangat merusak, sangat merusak. Mau yang ada izin, apalagi yang enggak ada izin.
Dikira yang ada izin nggak merusak gitu. Kira-kira ngapain Pak di diskotik? Minum kopi dah. Ngopi bareng di diskotik. Ada miras di diskotik itu, betul atau tidak? Kalau nggak ada miras namanya kafe, bukan diskotik. Bahkan ada narkobanya, tempat untuk jual beli narkoba. Mereka tahu lah, semua tahu hal ini. Tempat untuk transaksi narkoba ya diskotik. Mau di mana lagi? Ujung-ujungnya zina. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya zina. Jadi sangat merusak moral, merusak akhlak, dan pastinya merusak agama. Jadi kita nggak usah ngomong dalil gitu, ayat hadis, pakai akal sehat saja, pakai akal sehat. Kira-kira diskotik itu merusak masyarakat apa membimbing masyarakat? Pasti merusak. Merusak akhlak mereka, merusak moral mereka. Mau yang muslim, mau yang kafir. Betul atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Terus nanti yang rugi siapa? Yang rugi bangsa dan negara. Ini yang rugi. Belum lagi nanti ditimpa musibah ini, musibah itu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan seperti ini. Akan tapi wallahu a'lam ya. Apa nanti akan direspon kita juga nggak tahu. Intinya terakhir kita sepakati ada beberapa poin yang kita tulis, yang kita tanda tangani, kemudian insya Allah akan disampaikan ke DPRD karena prosesnya seperti itu mereka bilang. Ya mudah-mudahan direspon, mudah-mudahan direspon dengan baik. Karena kita bilang kalau nggak direspon dengan baik, yang bisa merespon itu umat. Umat bisa merespon. Kalau mereka sudah resah, mereka sudah gelisah, mereka bisa respon, mereka bisa turun ke jalan. Mereka sendiri yang bisa menutup diskotik itu. Kalau mereka sudah gelisah, mereka sudah benar-benar resah, betul atau tidak? Nanti kalau mereka sudah turun ke jalan, keadaan nggak bakal nyaman sudah. Antara rakyat dan pemerintah nggak bakal nyaman. Nah, kita nggak mau itu hal terjadi. Tolong disikapi dengan sikap yang bijak lah. Secara khusus untuk generasi ini, generasi yang akan datang, dikasih kepada mereka itu pendidikan yang baik, pendidikan yang menjadikan akhlak mereka itu akhlak yang mulia, anak-anak yang bermanfaat, pemuda-pemudi yang bermanfaat untuk bangsa dan negara, yang cerdas, yang pintar, yang saleh. Itu yang kita inginkan hadirin yang dirahmati Allah. Yang penting tentang perkara tersebut ya, dari segi nahi mungkarnya, walhamdulillah sudah kita laksanakan. Itu juga kita laksanakan dengan cara yang terbaik, dengan prosesnya yang mereka inginkan. Akan tapi sekali lagi kita berharap mudah-mudahan itu direspon dengan baik oleh mereka. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah, kalimat as-safih. Di sini kata Rasulullah apa? Wala ta'khudunna ala yadis safih. Jadi kalian ada kewajiban untuk menggandeng orang yang safi. Jadi menggandeng kemudian menuntunnya ke jalan yang benar. As-safi itu hadirin yang dirahmati Allah, kalau diterjemahkan orang yang bodoh, ya orang yang bodoh. Akan tapi secara terjemah. Kalau secara makna dalam ilmu agama, ilmu syariat, dikatakan as-safihu huwa man yubadziru malahu wa yudayyi'uhu fima la faidata fi. Jadi orang yang safi adalah yang israf, tabdzir, berlebih-lebihan dalam menggunakan harta dalam perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Dan secara umum orang yang safih adalah yang yatasarrafu bi khilafi muqtadal aqli wa syara', yang tindakannya itu tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan syariat, dan juga tidak sesuai dengan akal sehat. Itu orang yang safih, Pak, dalam ta'rifnya atau dalam definisinya.
Orang yang seperti itu hadirin dirahmati Allah, jikalau kita mengetahui ada orang yang safih yang seperti itu, di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digandeng, kemudian diarahkan ke jalan yang hak, ke jalan yang benar, yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Betul, jadi sekali lagi ya, tak tekankan ya. Jadi si safih ini ya, perilakunya ini aneh. Ya, keanehannya itu di mana? Keanehannya itu yang sudah kita bilang tadi. Selalu melanggar agama, selalu melanggar syariat. Dan juga tidak sesuai dengan akal sehat. Tak kasih contoh tentang hal ini seperti apa misalnya. Misalnya seorang di antara kita memiliki teman atau memiliki sahabat. Temannya ini emosional, sedikit-sedikit marah. Terus kalau sudah marah itu sudah kalimat-kalimat yang kotor ini keluar dari mulutnya. Orang yang seperti ini safi, orang yang bodoh. Ini digandeng, maksudnya digandeng kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ta'turunnahu 'alal haqqi atra. Digandeng ke jalan yang benar, mau atau tidak? Paham atau tidak? Jangan dibiarkan, kesian dia. Akan tapi gandeng ke jalan yang benar. Kalau dia terima, alhamdulillah. Jikalau dia tidak terima, jangan dijadikan teman akrab atau sahabat. Itu bikin kita repot itu. Kalau sedikit-sedikit marah. Betul atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Kalau orang yang seperti ini hadirin yang dirahmati Allah, sikapnya kepada istrinya juga kayak begitu. Istrinya salah sedikit dimarahin. Bahkan apa istilahnya itu kalau orang Jawa bilang meso gitu, keluar kalimat yang tidak baik dari mulutnya. Anaknya apa? Anaknya yang masih kecil. Kalau salah sikap dipukuli. Ini nggak normal ini orang. Mau dibilang waras, tapi perilakunya kayak begini. Mau dibilang gila, nggak tinggal di rumah sakit jiwa. Jadi setengah-setengah orang yang kayak begini. Ya ini yang namanya safihun. Orang safih. Obatnya itu gimana? Direhab. Direhab sama siapa? Sama teman-temannya sendiri. Digandeng, dinasihati, masukin ke jalan yang benar. Mudah-mudahan ada perubahan, dan ada Pak, ada yang berubah. Ada orang yang seperti itu kita ketahui, kemudian intinya berubahlah, walhamdulillah. Karena jikalau dibiarkan begitu saja, kasihan juga. Apalagi dia juga masih saudara kita se-Islam dan se-iman. Akan tapi kalau dalam ilmu fikih, atau ini garis bawahi tambahan ilmu. Kalau dalam ilmu fikih ya, kalau disebut oleh ulama fikih kalimat safihun, yang dimaksud adalah orang yang israf dan tabdzir tadi yang kita bilang. Jadi dia itu menghamburkan harta, menggunakan hartanya itu dalam perkara-perkara yang dalam perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Orang yang seperti ini juga harus ada tindakan ya, akan tapi tindakannya itu dari kaum kerabatnya, apalagi dari orang yang lebih tua, mungkin dari orang tuanya sendiri. Jikalau yang melaksanakan seperti ini seorang anak, orang tuanya sendiri, yang dalam arti mengontrol keadaan uangnya, mengontrol hartanya, jangan sampai dia menghamburkan hartanya itu di jalan yang tidak baik atau yang tidak ada faedahnya. Jelas hadirin yang dirahmati Allah. Yang terakhir, poin yang terakhir. Jadi Masya Allah ya waktu ya. Ini jam 5 sudah. Jam 5 menit. Poin yang terakhir hadirin yang dirahmati Allah, yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang az-zalzalah ya, atau tentang gempa bumi. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ini berkaitan juga dengan kemaksiatan ya, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, wa dzakara Ibnu Abid Dunya
Ini harus kita ketahui siapa beliau ini. Seringkali dikutip riwayatnya atau apa yang beliau riwayatkan seringkali dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Abi Dunya ini, hadirin yang dirahmati Allah, termasuk ahli hadis, perawi hadis. Jadi begini, kadang-kala orang kan sering kenal Al-Bukhari Muslim, betul atau tidak? Al-Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Padahal di sisi lain banyak para perawi yang selain mereka juga yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah yang kurang terkenal di kalangan awam atau di kalangan masyarakat, tapi terkenal di kalangan ahli ilmu. Di antaranya siapa? Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Beliau ini Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala yang bernama Abdullah bin Muhammad, yang wafat pada tahun 281 Hijriah. Berarti ulama abad keberapa? Abad ketiga. Beliau rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik sampai ke Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu dakhala ala Aisyah wa huwa wa rajulun akhar faqala laha ar-rajul ya ummul mu'minin. Intinya pada suatu hari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan juga ada beberapa orang yang dimana mereka ini menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ingin bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang suatu perkara yang berkaitan dengan az-zalzalah atau yang berkaitan dengan gempa bumi. Kata mereka, hadithina 'aniz zalzalah wahai Aisyah Ummul Mukminin, jelaskanlah kepada kami tentang gempa bumi. Jadi begini hadirin yang dirahmati Allah, As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah Rasulullah meninggal dunia, beliau ini menjadi rujukan baik untuk para sahabat yang ada atau untuk para tabi'in. Dan beliau Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, ibunya orang-orang yang beriman, dan haram bagi siapapun untuk menikahi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Itu tidak boleh. Setelah Rasulullah meninggal dunia, istri-istrinya yang masih ada dikatakan janda, seperti As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tapi haram hukumnya untuk apa? Untuk dinikahi. Dan lakab untuk setiap istri Rasulullah adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang apa? Yang beriman. Dan mati ibu mereka maksudnya adalah rujukan mereka yang memegang ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam arti ibu dari nasab dan lain sebagainya. Akan tapi dengan makna ini juga diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siapapun menikahi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan itu. As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, hadirin yang dirahmati Allah, terkenal dengan hafalannya yang kuat terhadap hadis-hadis Rasulullah. Oleh karenanya beliau sering didatangi oleh beberapa sahabat, beberapa tabi'in, yang dimana mereka bertanya kepada As-Sayyidah Aisyah tentang beberapa perkara agama, diantaranya tentang yang berkaitan dengan gempa bumi ini. Maksudnya, apa yang engkau dengar wahai Aisyah dari Rasulullah tentang gempa bumi ini, apa yang engkau dengar? Terus kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, idza istabahu zina, apabila manusia itu istabahu zina, dan mati istabahu az-zina, menjadikan zina itu merajalela, membolehkan zina. Wa syaribu al-khumur, kemudian yang namanya minum khamr, ya miras, itu juga merajalela di tengah-tengah mereka. Wa darabu bil ma'azif, dan mereka memainkan alat-alat musik. Gharallahu azza wa jalla fi samaihi faqala lil ardi tazalzali bihim. Jadi begini ya, tolong dipahami, ini yang berkaitan dengan alat musik. Hadis ini ya juga sama dengan hadis yang muallaq yang di Sahih Al-Bukhari. Hadis yang muallaq yang di Sahih Al-Bukhari. Akan tapi itu muallaq. Jadi muallaq itu terputus sanadnya tapi disambungkan lagi oleh beberapa para ulama
Intinya tersambunglah sanadnya tersebut, walaupun awalnya itu dikatakan tidak tersambung. Jadi seperti itu. Akan tapi maknanya adalah, perhatikan ya, maknanya adalah tiga perkara ini bergandengan. Tiga perkara ini bergandengan. Apa itu? Miras, mabuk, zina, terus sambil mendengarkan alat-alat musik. Itu bergandengan, hadirin yang dirahmati Allah. Dan ini bisa kita lihat di tempat-tempat sekarang ini yang ada pesta-pesta seperti itu. Jadi kalau dikatakan kalau dikatakan tidak ada musiknya ya, itu bagi mereka tidak sempurna. Bakal dibilang ini kayak tahlilan, kayak ada orang mati, takziah, dikasih musik. Bahkan musiknya juga musik yang gak karu-karuan lah intinya. Itu tiga perkara bergandengan: zina, minum khamr, miras, dan juga musik yang mereka mainkan. Jikalau hal ini merajalela, ya, perkara ini merajalela, keadaan ini merajalela, terbiasa bagi mereka untuk melaksanakan itu, terus tidak ada yang melaksanakan nahi mungkar. Ini yang kita bilang tadi tentang diskotik ini. Tidak ada yang melaksanakan nahi mungkar. Yang penting bukan saya yang masuk ke sana, yang penting bukan anak saya yang di sana, yang penting ini nggak bisa. Yang penting bukan saya ini nggak bisa. Kita hidup ini bermasyarakat, bersatu padu dalam kebaikan, dalam ketaatan. Dan juga yang kita inginkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala zumara, bersama-sama. Betul atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Ya, juga harus ada amar ma'ruf dan juga nahi mungkar ini. Dan juga enggak harus ribut ya. Perhatikan, enggak harus ribut. Jadi enggak harus melaksanakan nahi mungkar itu dengan keributan, kemudian mereka itu dipukuli. Enggak seperti itu juga hadirin yang dirahmati Allah. Akan tapi dengan ketegasan bahwa ini perkara yang tidak baik, ini perkara yang buruk, ini maksiat, ini mungkar, dan akan mendatangkan berbagai macam musibah dan hukuman dari Allah di dunia sebelum di akhirat, jikalau itu merajalela. Di sini kata Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, jikalau itu terjadi terus, gharallahu azza wa jalla fi samaihi faqala lil ard tazalzali bihim. Allah Subhanahu wa taala cemburu dari langit, dan dia Subhanahu wa taala akan berkata kepada bumi, tazalzali bihim, bergoncanglah wahai bumi karena perbuatan mereka. Fa in tabu wa naza'u wa illa haddamiha alaihim. Dan berarti jikalau mereka bertaubat, mereka lepas kemaksiatan itu, sudah, berhentilah engkau wahai bumi, jangan bergoncang lagi, jangan gempa lagi. Akan tetapi jikalau mereka masih terus menerus melaksanakan itu, tetap wahai bumi, bergoncanglah, bahkan haddamiha alaihim, hancurkan mereka. Allah berkata seperti itu, Pak, berkata seperti itu, Bu, kepada bumi. Jadi jangan dibilang gempa bumi ini karena faktornya murni dari ilmu falak atau yang berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan cuaca dan lain sebagainya. Tidak. Ini murni dari kemaksiatan yang merajalela, murni daripada kemaksiatan yang merajalela. Itu juga Allah Subhanahu wa taala masih memandang yang lain gitu. Allah Subhanahu wa taala masih memandang yang lain, seperti yang di hadis yang lain, Allah itu masih memandang anak-anak kecil, Allah masih memandang bayi, Allah masih memandang binatang ternak, Allah masih memandang orang-orang tua yang lemah. Jika Allah tidak memandang itu semua, kemudian yang sehat walafiat ini melaksanakan kemaksiatan,
dengan caranya yang seperti ini, zina biasa, minum khamr, miras biasa, kemudian didampingi dengan alat-alat musik, dan mereka bilang mereka menikmati hal itu, dan itu terus menerus dalam setiap hari, terus tidak ada yang melaksanakan nahi mungkar, ya bakal hancur semuanya hadirin yang dirahmati Allah. Yang terakhir dari perkataan Ummul Mukminin, faqala ya Ummul Mukminin a'adzaban lahum, apakah ini azab atau siksa untuk mereka? Qalat bal mau'izatan wa rahmatan lil mu'minin wa nakalan wa 'adzaban wa sukhtan 'alal kafirin. Dan mati jikalau itu terjadi, maka itu adalah nakalan wa 'adzaban wa sukhtan 'alal kafirin. Dikatakan itu adalah hukuman dan azab atau siksa atau murka terhadap orang-orang kafir. Sementara terhadap orang-orang yang beriman dikatakan itu adalah mau'izah atau tadkir, ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus jikalau mereka semuanya meninggal dunia dalam hukuman seperti itu, ya, hukuman seperti itu, kemudian di sini ada orang-orang yang beriman yang sudah melaksanakan kewajibannya, dalam arti maka ini adalah rahmat bagi mereka. Maksudnya rahmat bagi mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dan mereka tidak bergabung dalam kemaksiatan itu, akan tapi mereka juga alhamdulillah sudah melaksanakan kewajiban mereka dari nahi mungkar. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dari apa yang kita pahami, dari apa yang kita dengar ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala sayyidina nabina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.